Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang kebahagiaan yang segera datang dari kabar baik yang potensi besar akan kamu dapatkan dalam waktu dekat. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang kebahagiaan yang segera datang dari karma baik yang didapatkan. Ada Ten of Wands dan Ten of Wands tegak lurus. Ada The Wheel of Fortune dan The Wheel of Fortune ini reverse. Wands energi dari elemen api. Elemen api di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, dan The Wheel of Fortune juga energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Sementara elemen api mendominasi ya. Di Ten of Wands yang tegak lurus dan The Wheel of Fortune yang reverse, terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa terlalu banyak sekali perjuangan yang selama ini kamu perjuangkan sehingga kamu mungkin tak pernah lelah walaupun waktu terus berjalan dan kamu dituntut dengan berbagai macam tanggung jawab. Ten of Wands yang tegak lurus terbaca kayak banyak sekali beban yang kamu emban di sini. Dan kamu kuat menghadapinya dan kamu mampu melewatinya. Perlahan demi perlahan kamu mampu bertahan dari segala kondisi. Ya. Di The Wheel of Fortune yang reverse pun terbaca dengan sangat jelas potensi besar bahwasannya kamu selalu mencari jalan keluar, kamu selalu mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada karena memang di sini selalu ada progres. Selalu ada pantang menyerahnya kamu untuk terus berjalan di sini. Itu yang terbaca. Ya. Kemudian ada Six of Swords dan Six of Swords ini reverse. Sword energi dari elemen udara ada Gemini, Libra, dan Aquarius. The Six of Swords yang reverse di sini terbaca ya, potensi besar. Kamu tidak mau lari dari masalah begitu aja. Kamu tidak mau pergi untuk lepas tangan gitu aja di sini. Ya. Dalam kondisi apapun kamu tetap bertahan, itu yang terbaca. Ya. Dan dari 3 deck yang sudah keluar pun di sini potensi besar terbaca bahwasannya kebahagiaan yang kamu dapatkan adalah kebahagiaan yang berkaitan dengan kamu akan bisa sampai di puncak seperti apa yang kamu harapkan, kamu akan bisa benar-benar menuju kerana kesuksesan seperti apa yang kamu perjuangkan di sini. Dan ini adalah karma baik yang sama ini kamu tabur. Karena kamu terus bertahan, kamu terus tanggung jawab, dan kamu tidak mau lepas tangan, itu yang terbaca. Ada Ten of Pentacles yang reverse. Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Di Ten of Pentacles yang reverse terbaca dengan sangat jelas juga kayak bisa dikatakan bahwa
Dalam kondisi ini, ya, terbaca ya potensi besar. Walaupun bagi yang resonate di sini tidak yang terkaya rayakan atau tidak yang amat sangat tersukseskan, tapi setidaknya di sini di Ten of Pentacles yang reverse potensi besar kayak kamu sudah mulai bisa untuk bernafas secara lega, kamu sudah mulai bisa untuk menikmati hidupnya kamu sudah mulai bisa untuk merasa cukup, kamu sudah mulai bisa untuk merasakan kebahagiaan, kenikmatan dari apa-apa yang kamu perjuangkan, dari apa-apa yang berusaha untuk kamu pulihkan gitu loh di sini. Ya. Bahkan ketika kamu dalam kondisi kesepian pun, di sini potensi besar kayak kesepiannya kamu akan mulai pudar. Karena energi sosialnya kamu di sini akan mulai kuat lagi. Energi kekeluargaan akan mulai kuat lagi di sini. Ya, masih dalam proses tapi sudah mulai kuat. Ya. Ada the High Priestess. The High Priestess tegak lurus di sini. The High Priestess energi dari elemen air. Elemen air di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Di The High Priestess yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa kamu berusaha untuk kayak meningkatkan tentang spiritual keagamaannya kamu di sini dengan cara kamu banyak berdoa, dengan cara kamu banyak kayak mempelajari sesuatu hal secara baik di sini, memahami sesuatu hal secara baik di sini menggunakan spiritual kamu ataupun dengan spiritual keagamaan kamu yang kuat di sini. Karena memang kayak banyak hal yang ingin kamu pecahkan, banyak hal yang ingin benar-benar kayak kamu buka di sini. Dalam arti kamu kayak ngerasa bahwa hidup yang sulit pasti akan ada hidup yang indah. Karena hidup itu terus dalam masa berputar gitu loh. Ya. Kamu berusaha untuk meyakini itu. Dan kamu berusaha untuk kayak mewujudkan itu. Karena di sini terbaca kayak ada masa sulitnya kamu yang benar-benar ingin kamu pindah karena masa bahagianya kamu, masa indahnya kamu. Itulah kenapa kamu terus berjuang walaupun kamu diuji dengan berbagai macam rintangan yang itu silih berganti gitu loh. Ya. Itu yang terbaca. Jadi The High Priestess yang tegak lurus di sini juga kayak banyak sekali kayak hal-hal yang kamu temui, hal-hal yang menyertai kamu. Dan hal-hal itu penuh dengan kemisterian, hal-hal itu penuh dengan kayak kerahasiaan, hal-hal itu kayak penuh dengan keabu-abuan gitu loh. Tapi kamu berusaha untuk tetap mengarahkan diri ke positif, kamu tetap berusaha untuk kayak berjuang gitu loh di sini. Karena kamu ingin membuka sebuah kebahagiaan atau kamu ingin membuka sebuah kehidupannya kamu ya di masa yang akan datang dengan perjuangan gitu loh. Walaupun kamu belum tahu rintangan apa yang harus kamu lalui di masa yang akan datang, karena memang kita sebagai manusia tidak bisa melihat, tidak bisa membaca pertanda secara detail berkaitan dengan kehidupan manusia. Jadi kayak kamu hanya terus berjuang. Ya. Karena memang di sini terbaca bahwasannya ya perjuangan kamu itu kayak tak kenal lelah. Berjuang. Ya. Itu energi kamu. Dan kalau sampai di deck kelima ini keluar dan ini resonate untuk kamu, maka di sini yang harus kamu pahami adalah kita sebagai manusia tidak pernah tahu secara detail tentang kehidupan, tentang beberapa waktu atau beberapa saat ke depan. Jadi kita harus tetap berjuang dengan semaksimal mungkin untuk memaksimalkan diri kita selalu ke hal-hal yang positif. Itu sih intinya sebenarnya. Banyak sekali pertanda-pertanda yang bisa kita baca melalui pertanda semesta, melalui pertanda dari sebuah kejadian, atau bahkan melalui pertanda dari tarot yang keluar gitu loh. Tapi fixnya tentang kehidupan tidak ada yang pernah tahu.
karena itu rahasia Sang Maha Kuasa. Pertanda bisa dibaca, dan itu pun masih dalam kategori yang abu-abu. Karena lagi-lagi saya tegaskan, kehidupan manusia secara fix, kehidupan tentang apapun secara fix, kejadian apapun secara fix, itu hanya Sang Maha Kuasa yang tahu. Kita sebagai manusia harus berhati-hati, harus berwaspada dari pertanda-pertanda yang bisa kita rasakan, bisa kita amati, bisa kita cermati, walaupun itu masih dalam garis umum saja, artinya masih dalam rabaan, masih dalam keabu-abuan gitu loh, sesuai dengan kadar manusia gitu loh di sini, sesuai dengan kapasitas manusia gitu loh di sini. Dan terbaca potensi besar di sini bagi yang resonate, karma baik yang selalu kamu tabur adalah karma baik yang dimana perjuangan kamu itu luar biasa hebatnya. Ya, perjuangan kamu luar biasa hebatnya di sini. Dan karma baik yang kamu peroleh juga di sini ya potensi besar dari apa yang terbaca, dari pertanda apa yang terbaca. Ada pertanda yang dimana hidup kamu akan bisa karena hal yang lebih positif lagi ketika kamu teruskan, atau ketika kamu terus arahkan hidup kamu ke hal-hal yang positif. Ya. Karena memang di sini kayak potensi akan ada kebahagiaan yang kamu peroleh, dan itu dari positif yang selama ini kamu tabur gitu loh. Potensinya seperti itu. Ya. Ada Nine of Cups dan Nine of Cups ini reverse. Di Nine of Cups yang reverse terbaca dengan sangat jelas juga kayak bisa dikatakan bahwa selama ini terkadang kamu selalu merasa sepi dan sendiri karena terkadang kamu nggak tahu apa sih yang sebenarnya kamu tunggu. Apa sih yang sebenarnya kayak bener-bener kamu harapkan gitu loh. Apa sih yang sebenarnya kayak bener-bener kamu inginkan gitu loh di sini. Ya. Itu yang terkadang kayak mungkin kamu menjalani kehidupan kamu dengan kehambaran, atau mungkin kamu menjalani hidup kamu dengan kayak keabu-abuan juga gitu loh di sini. Tapi kayak terlepas dari itu semua, terbaca di sini memang kamu penuh dengan perjuangan. Tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ya, itu yang terbaca di sini. Dan potensi besar kerja kerasnya kamu, upaya kerasnya kamu, perjuangannya kamu, pantang menyerahnya kamu, potensi ya akan menghasilkan sebuah hal yang positif, karena memang usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu loh. Ya. Ada Four of Swords dan Four of Swords ini reverse. Di Four of Swords yang reverse disinkronkan dengan Ten of Wands yang tegak lurus. Terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa potensi kayak dalam proses perjuangan atau bahkan perjalanan hidupnya kamu di sini, kamu juga kayak mengalami beberapa hal yang cukup menyedihkan, beberapa hal yang cukup menyakitkan, karena beberapa komitmen yang kamu komitmenkan di sini kayak terhianati dari orang-orang yang berhubungan di dalamnya gitulah di sini. Tapi itu kayak membuat kamu merasa lebih bisa untuk banyak belajar, karena pendewasaan kamu juga terbaca bekerja gitu loh di sini. Ya. Karena kamu juga di sini potensi besar memang terus berjalan, memang terus berjuang. Itulah kenapa kamu tidak berhenti atau kamu tidak stuck pada kondisi yang sulit, tapi kamu terus berusaha untuk kayak benar-benar menjadikan sesuatu hal yang sulit adalah sesuatu hal yang bisa untuk menjadi bekalnya kamu di proses perjalanannya kamu gitulah di sini. Ada The Hermit dan The Hermit ini reverse. The Hermit yang reverse disinkronkan dengan The Wheel of Fortune yang reverse terbaca dengan sangat jelas juga kayak potensi besar di sini. Kamu mulai untuk lebih menarik diri, tapi menarik dirinya kamu adalah menarik diri yang dimana kamu berkontemplasi untuk memilih langkah yang tepat, dan kamu mencoba untuk ngikutin intuisi kamu, tapi intuisi yang kamu sinkronkan juga dengan
dengan pengalaman-pengalaman atau bahkan dengan pelajaran-pelajaran yang kamu pelajari selama ini dalam perjalanan hidupnya kamu yang penuh dengan ujian gitu loh di sini. Ya. Ada Page of Pentacles dan Page of Pentacles yang tegak lurus, potensi besar ini memang terbaca ya, atau ada pertanda ya, yang dimana kebahagiaan kamu adalah kebahagiaan yang ketika kamu benar-benar di tahap yang cukup dalam hal finansial, di tahap yang benar-benar kayak cukup untuk bisa menyelesaikan segala hutang, atau cukup untuk bisa benar-benar di sini punya aset atau punya rumah atau punya kendaraan seperti yang kamu butuhkan di masa sekarang ini. Karena memang terbaca kayak kamu tidak menyerah dalam hidupnya kamu, karena kamu tahu bahwasannya tidak ada sesuatu hal yang kamu gantungkan selain dirimu sendiri, doamu sendiri, dan Sang Maha Kuasa yang membantu kamu gitu loh di sini. Ya. Karena memang terbaca kayak kamu berjuang, ya berjuang. Kamu tidak ada misalkan orang tua atau teman atau saudara yang bisa kamu andelin di sini. Bagi yang resonate, kamu mengandalkan dirimu sendiri, doamu sendiri, dan Sang Maha Kuasa. Lagi-lagi itu yang terus kamu andalkan gitu loh. Karena kamu yakin ketika kamu mau berjuang, ketika kamu mau berdoa, Sang Maha Kuasa akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Itu adalah keyakinan kamu yang di sini kayak potensi besar akan terus kamu konsistensikan, karena memang terbaca kayak itulah komitmennya kamu di masa sekarang ini. Dan kamu juga yakin Sang Maha Kuasa di sini menolong kamu, membantu kamu, dan akan membuat hidupmu lebih baik, dan lebih baik. Dan itu potensi besar terbaca di masa sekarang ini. Bagi yang resonate sudah merasakan hal baik yang kamu dapatkan, yaitu tentang perubahan hidupnya kamu, yang dimana kamu merasakan kecukupan finansial. Ya. Baik, di sini ada The Judgment, dan The Judgment ini reverse. The Judgment energi dari elemen api di sini ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Di The Judgment yang reverse disinkronkan dengan Ten of Pentacles yang reverse ya, potensi besar bahwa perjuangan kamu ini memang terbaca tidak tersia-siakan. Bagi yang resonate, atau potensi besar terbaca tidak tersia-siakan, karena memang banyak sekali hal-hal baik yang kamu peroleh, kebahagiaan yang kamu peroleh, terutama kebahagiaan yang berkaitan di mana kamu kayak merasa aibnya kamu tertutupi di sini. Ya. Kemudian kamu merasa kayak masih banyak sekali kesempatan yang bisa kamu lakukan, bisa kamu perbaiki gitu loh di sini. Itu yang terbaca. Dan itu membuat kamu happy sekali, karena memang itu adalah karma baik yang kamu peroleh. Bahwasanya dalam setiap kegagalan atau bahkan dalam setiap kayak kehancuran kamu, selalu ada aja kesempatan yang kamu peroleh, yang Sang Maha Kuasa berikan kepada kamu melalui temannya kamu, yang dimana teman kamu membantu kamu, atau melalui kondisi keluarga kamu yang semakin membaik, atau melalui tentang kemudahan-kemudahan support yang kamu terima, yang itu benar-benar jadi impuls positifnya kamu, atau kemudahan-kemudahan dalam hal kerjasama atau lain sebagainya ya. Jadi kayak Sang Maha Kuasa benar-benar membantu kamu, menolong kamu, dan itu karma baiknya kamu dengan berbagai macam melalui perantara, dan itu kamu rasakan sekali, dan kamu merasa bersyukur sekali di sini ya. Ada Three of Pentacles dan Three of Pentacles tegak lurus. Di Three of Pentacles yang tegak lurus disinkronkan dengan The High Priestess yang tegak lurus ya, terbaca dengan sangat jelas. Bisa dikatakan bahwa kebahagiaan yang kamu peroleh adalah kebahagiaan yang dimana di sini dalam kondisi stabilnya kamu perlahan demi perlahan di energi finansial. Di sini juga terbaca bahwasannya kayak kebahagiaan kamu adalah kebahagiaan yang ternyata kamu bisa berbagi finansial kepada orang-orang di sekelilingnya kamu. Karena kayak bagi kamu sekarang ini adalah kamu tidak pernah tahu masa depanmu seperti apa, tapi kamu berusaha untuk melakukan hal yang baik
dengan cara berbagi finansial, walaupun di masa sekarang ini kondisi finansial kamu masih dalam proses menuju ke stabil, artinya belum stabil-stabil banget, tapi kamu sudah mau berbagi, bersedekah gitu loh. Dan itu lagi-lagi adalah karma baik yang sedang kamu tanam, dan berbaginya kamu itu membuat kamu bahagia, dan itu juga karma baik yang kamu peroleh. Kamu bisa merasakan kenikmatan ketika kamu berbagi, kamu bisa merasakan kenikmatan ketika kamu memang ada uang atau ada power untuk bisa berbagi dan lain sebagainya. Ya. Ada the death dan the death ini reverse. The death yang reverse disinkronkan dengan Nine of Cups yang reverse ya. Terbaca dengan sangat jelas bahwasanya di sini ya potensi besar memang selalu ada aja hal-hal yang bisa untuk kamu perbaiki gitu loh. Karena memang di the death yang reverse memang di sini terbaca bahwasannya disinkronkan dengan Nine of Cups yang reverse, kayak apa yang kamu lihat berakhir itu sebenarnya potensi besar belum berakhir gitu loh. Ya, masih selalu ada aja kayak permulaan yang kamu lakukan secara baru karena kamu berusaha untuk kayak membangun hidupnya kamu itu lebih berarti gitu loh. Di King of Swords yang tegak lurus pun terbaca bahwasanya kamu berusaha untuk kayak memilih keputusan yang tepat di hidupnya kamu berusaha untuk kayak bekerja secara maksimal karena kamu tahu apa yang kamu kerjakan di sini pasti Sang Maha Kuasa akan memberikan hal yang terbaik juga untuk kamu gitu lah di sini. Di King of Swords yang tegak lurus pun di sini kayak terbaca kamu juga berusaha untuk menjalani hal-hal yang itu terasa kayak membuat kamu merasa lelah, tapi kamu berusaha untuk tidak karena lelah, tapi kamu berusaha untuk kayak lebih menikmati bahwasanya kamu tetap harus bisa mengambil keputusan yang bijak dengan cara pantang menyerah gitu loh. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu ya, atau resonate untuk dia, atau sebagian resonate untuk dia, bagi dia yang terkoneksi dengan kamu, atau bagi dia yang ada hubungannya dengan kamu atau di proses perjalanan hidupnya kamu. Di sini yang sebaiknya kamu pahami adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup itu memang penuh dengan perjuangan. Kebahagiaan itu tidak harus tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kemewahan, tapi kebahagiaan itu juga bisa berkaitan tentang kebahagiaan hati, kebahagiaan jiwa, kebahagiaan tentang apa-apa yang kita lakukan bisa kita nikmati, dan karma baik yang kita dapatkan dalam waktu dekat juga adalah karma baik yang berkaitan dengan hal-hal baik yang bisa kita lakukan dari rezeki yang kita peroleh ya. Dan rezeki itu dari Sang Maha Kuasa, rezeki untuk bisa berbagi, dan itu adalah karma baiknya kamu yang dimana kamu punya power untuk bisa berbagi, kemudian kamu bisa untuk menikmati hidupmu secara nyaman dan lain sebagainya. Tetaplah jadi seseorang yang berpikir positif, tetaplah jadi seseorang yang bermindset positif, dan tetaplah menjadi seseorang yang terus berusaha semaksimal mungkin, dan tetaplah menjadi seseorang yang terus yakin kepada Sang Maha Kuasa, kepada Sang Maha Kuasa bahwasanya Sang Maha Kuasa akan terus menolong kamu, dan kamu imbangi itu dengan doa dan doa. Karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita mau berusaha dan berdoa kepada Sang Maha Kuasa, begitu ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan saja, so bijak dalam menyikapi. Dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.